Berarti kita di bulan Maulid ini kita akan jadi orang sukses. Dan semuanya itu tidak terbatas. Per detik pun kita tambah, itu tidak sampai kita usia 1000 tahun, tidak sampai pada puncak, tidak bakal sampai puncak. Pertama, apa? Di bulan Maulid ini, momen bulan Maulid ini kita usahakan ziyadatu iman bin nabi wattiba'i sunnati. Maka harus kita tambah ma'rifatun nabi bisairih wa syama'ilih. Nanti di alam kubur, katanya di alam kubur itu kan akan ditanya. Itu ada yang mengatakan pertanyaan alam kubur itu ada 7, ada yang mengatakan pertanyaan kubur itu 5, ada yang mengatakan 3, itu minimal 3. Kalau syairnya itu mas syairnya siapa? Syairnya Said Kiai Akil itu ada 7. Wong iku akhir balik ke sadaya maring kubur pitakonan pitung perkara itu. Kalau menurut itu yang paling banyak. Tapi tanpa kita ma'rifatun nabi, naudzubillah, kita tidak bisa menjawab nanti suatu di alam kubur. Apa? Ada pertanyaan yang terakhir. Hadzarrajul alladzi bu'isa fikum. Siapa lelaki ini yang telah diutus di kalian? Dan Nabi ada di alam kubur itu. Kalau kita tidak ma'rifatun nabi, ya kita akan jawab la adri. Dan itu malaikat akan menyiksa kita di alam kubur. Kita akan melihat Nabi di kubur dengan pertanyaan ma hadzarrajul alladzi bu'isa fikum. Siapa lelaki ini yang diutus kepada fikum di kalian? Kalau orang mukmin jawabannya hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus wa ma yudrik, kata malaikat, kamu tahu dari mana bahwa ini adalah Rasulullah? Orang ini adalah Rasulullah. Apa jawabannya orang mukmin? Qara'tu kitaballah wa amantu bih wa saddaqtu bih. Saya telah membaca Al-Qur'an dan di situ disebutkan tentang nabi dan saya mengimani dan saya pun membenarkan nabi. Itu kalau kitanya orang iman. Kalau kita ma'rifatun nabi, siap nggak kira-kira di alam kubur kalau bertemu nabi itu, tahu bahwa itu adalah sosok nabi? Itu hadisnya hadis sahih itu. Mahadzarrajul alladzi bu'isa fikum. Kalau orang mukmin, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya lagi malaikat, wa ma yudrik, apa yang kamu tahu? Taunya dari mana? Qara'tu kitaballah wa amantu bi wa Pertanyaannya, di alam kubur itu asli nabi atau bukan? Ya tadi bahwa itu adalah nabi tapi bimakna, bukan bijasadih. Waktu ada orang meninggal, yang akan jadi pertanyaan disosokkan seseorang tapi bimakna. Kan nabi kan punya khuluq, punya khalqu, punya surah, punya makna, terus punya jasad, punya ruh. Lah itu adalah maknanya yang disosokkan itu. Yang ditanya itu adalah sosok nabi yang tapi berupa makna nabi, bukan jasad nabi. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga, ma'rifatun nabi bisyairih wasama ini. Yang keempat, untuk kita jadi PR kita, yaitu apa? Ziyadatun nasri dakwati. Tambahkan upaya kita untuk menyebar luaskan misi yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nggak harus kiai, itu nggak harus ustaz, siapapun bisa. Nasrul dakwatun nabi, terutama ya remaja milenial itu atau apa generasi Z, ya harus siap. Setiap hari harus ziyadatun nasrul dakwatun nabi. Satu ayat, satu hadis gitu aja terus. Itu termasuk apa? Nasru dakwatin
dakwatin Nabi, kita menyebar yang dibawa yang oleh Nabi berupa misi, yaitu menyebarkan agama Islam. Yang terakhir apa? Adalah ziyadatu musahabatu ahlil taqwa wal maghfirah. Bagaimana kita bergaulan kita dengan ahlul taqwa dan ahlul maghfirah, kita lebih banyak. Jangan kita lebih bergaulnya dengan yang jauh dari ahlul taqwa wa ahlul maghfirah, berarti kurang akan keimanan kita. Siap nggak kira-kira itu? Apal tadi yang 5 apal? PR 5 tadi. Berarti kita di bulan Maulid ini kita akan jadi orang sukses, dan semuanya itu tidak terbatas. Per detik pun kita tambah, itu tidak sampai kita usia 1000 tahun, tidak sampai pada puncak, tidak bakal sampai puncak. Pertama apa? Di bulan Maulid ini, momen bulan Maulid ini, kita usahakan ziyadatu iman bin Nabi wattiba'i sunnati. Pertama. Kedua, ziyadatu ma'rifatun Nabi bisirih wasama ini. Ketiga, ziyadatu hubbin Nabi wata dimi. Keempat, ziyadatu nasri dakwati. Yang kelima, ziyadatu musahabati ahli taqwa wa ahlil maghfirah. Kalau kita bisa, yakin kita bakal sejahtera, enak hidup di dunia akhirat, terutama nanti di akhirat. Masya Allah, kita mengalami ketakutan pasti, mengalami kepanikan pasti, mengalami ketakutan, kepanikan, penderitaan yang tidak kita bisa bayangkan. Dan kita di situ perlu yang namanya tempat berlindung, yang kita bersandar, yang kita merasa aman, yang kita merasa nyaman di tempat berlindung itu. Dan itu tidak bakal kita temukan kecuali kurbin Nabi, berdekatan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya kalau di akhirat pengen enak, cari Nabi, selalu berdekatan dengan beliau, pasti enak. Pasti kita akan mengalami ketakutan, kegelisahan, penderitaan, kepanikan yang tidak saya bayangkan di akhirat itu. Bahkan siapapun kita bertemu dengan siapapun, kita akan lari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, kita bertemu dengan saudara kita. Wa ummihi wa abihi, kita bertemu dengan ibu kita, bapak kita. Wa sohibatihi, kita bertemu dengan pasangan kita. Wa bani, kita bertemu dengan anak kita, akan lari. Sebab tidak bakalan ditemukan kenyamanan, tidak bakalan ditemukan perlindungan. Hanya menemukan perlindungan dari kepanikan, ketakutan, penderitaan bila mana kita diharap berdekatan dengan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita dekat dengan Nabi? Pertama, ziyadatul ma'rifat. Biqadril ma'rifat takunu al-mahabbah. Wa biqadril mahabbah takunu al-mutaba'ah. Wa biqadril mutaba'ah takunu al-qurbah. Kedekatan dengan kita Nabi itu dimulainya dari ma'rifatun Nabi, dan itu adalah momen yang sangat luar biasa. Di bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir sekali tadi, yang dari awal, kita banyak istighfar. Syukur-syukur Sayyidul Istighfar tidak pernah minimal pagi dan maghrib. Barang siapa yang membaca waktu maghrib, dia meninggal, dijamin masuk surga. Dia dibaca pagi, siangnya meninggal, dijamin masuk surga. Kalau kita baca 1 kali saja Sayyidul Istighfar, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika a'udzubika min syarri ma. Bener nggak? Salah. Benernya gimana? Ini saya dapat itu tuh
Yang terakhir sekali saya dapat beberapa kali, yang terakhir sekali dari Dr. Aksin Sako Muhammad dari Arjaminangun waktu ngaji tafsir Jalalain. Beliau pesannya seperti itu. Pesannya seperti itu, Sayyidul Istighfar. Dan kita yang terakhir kita bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal-hal yang menjadi kita derita, hal-hal yang membuat kita takut, membuat kita panik, itu semuanya dibubarkan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim hadan nabiyul ladzi laula jalalatuhu lam yukhlaqil khalqu la jinnan wala bashara maulah lim daiman abada habibika khairi kullihim hadan nabiyul ladzi man zara hujratahu nalal hana wal muna wasula wal watara ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana lana ma madha هدايتي فقير زانه شرف من أجله تكرم الأيتام والفقراء يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذا الذي كل من في القول يعشقه ويضرب الصب معه إذا ذكر هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من Hadirin rahimakumullah, jangan kita tinggalkan sholawat dan istighfar. Itu dua hal yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat.